Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wahyuni Firly Pangestu dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah Manajemen Perkembangan Labor yang diampu oleh Bapak Dr. Irjus Indrawan dengan judul Fungsi Laboratorium sebagai Pusat Sumber Belajar. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu pengertian labor? Sepertinya kita semua sudah tidak asing lagi mendengar kata labor. Nah, yang dimaksud labor di sini saya akan menjelaskan tentang dua pengertian labor. Yang pertama itu dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan yang kedua itu dari asumsi masyarakat luas. Yang pertama, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 menyatakan bahwasanya laboratorium itu adalah sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, yang dimaksud di sini adalah sarana dan prasarana yang menunjang dan membantu untuk memperlancar proses belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan. Nah, yang kedua itu ada pengertian labor dari asumsi masyarakat luas menyatakan bahwasanya labor itu adalah wadah atau tempat untuk melakukan percobaan ataupun pengamatan berkaitan dengan ilmu biologi, ilmu fisika, dan ilmu kimia. Nah, dari keduanya dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian labor itu adalah sarana dan prasarana yang di dalamnya itu terdapat bahan-bahan dan alat praktikum yang dipergunakan untuk melakukan penyelidikan, percobaan maupun pengamatan di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu fungsi laboratorium sebagai pusat sumber belajar. Di sini ada 3 fungsi. Yang pertama itu adalah labor sebagai sumber belajar, yaitu labor sebagai sumber untuk melakukan percobaan ataupun untuk memecahkan masalah, dan masalah tersebut berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang meliputi 3 ranah, yaitu ranah afektif, ranah kognitif, dan ranah psikomotorik. Fungsi yang kedua itu adalah laboratorium sebagai metode pembelajaran. Di dalam laboratorium terdapat 2 metode pembelajaran. Yang pertama itu metode pengamatan dan yang kedua ada metode percobaan. Fungsi yang ketiga adalah laboratorium sebagai prasarana pendidikan. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang kelebihan dan kekurangan belajar di dalam labor. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya yang pertama, kita bisa melibatkan siswa secara langsung untuk mengamati proses yang ada di dalam labor. Yang kedua, biasanya siswa itu lebih suka kepada objek yang nyata dibandingkan hanya teori di dalam kelas saja. Jadi bisa seimbang antara teori dan praktek. Kemudian yang ketiga itu kita bisa membangkitkan minat keingintahuan siswa. Lalu untuk kekurangannya apa? Kekurangannya pun ada 3. Yang pertama itu tidak semua mata pelajaran bisa kita praktekkan di dalam labor. Nah, yang kedua biasanya kalau kita praktek di dalam labor itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, apabila kita melakukan praktek di dalam labor, tidak menutup kemungkinan kita bisa merusakkan atau melecetkan barang-barang dan peralatan yang ada di dalam labor. Nah, biasanya peralatan yang ada di dalam labor ini harganya lumayan mahal gitu. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai labor pada video kali ini. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.